Ya baik saudara, umat Islam di Republik Ceko tetap menjalani puasa Ramadan dan bagaimana suasana Ramadan di sana kita akan segera terhubung dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Ceko, Kensi D. Ekaningsih. Selamat petang waktu Indonesia, Ibu Kensi. Selamat petang waktu Indonesia. Selamat siang. Ya baik, selamat petang Ibu, salam sehat selalu. Alhamdulillah sehat. Senang sekali bisa bergabung dengan TVRI, TV kebanggaan kita bersama. Ya baik Bu Kensi, bisa diceritakan saat ini di Praha sedang musim apa Bu di sana Bu? Di Praha itu secara resmi tanggal 21 Maret harusnya sudah masuk musim semi. Harusnya sudah mulai hangat. Tapi biasanya memang kemudian mengikuti manfaat berupa sehingga dalam minggu terakhir ini kembali dingin sekali. Dan terutama anginnya yang membuat kita tidak tahan kalau keluar ruangan. Jadi panas, hangat, kemudian sekarang tiba-tiba menjadi dingin. Jadi kalau tidak menjaga kesehatan badan memang bisa jadi masuk angin. Demikian, Mas Andi. Tahu terkait berapa lama puasa di sana, berapa jam Bu ya? Nah, kalau tahun ini kita bersyukur karena panjang puasa kita berkisar antara 14 sampai 15 jam. Tahun lalu sekitar 16 sampai 17 jam. Jadi lumayan lama, tapi lumayan lebih bagus daripada tahun lalu. Jadi 14 sampai 15, sahur berhenti di pukul 5 pagi, kemudian buka puasa itu pada pukul sekitar 7.30 sampai dengan 8 malam. Karena udara enak, jadi tidak terlalu merasa capek lah gitu. Baik. Suasana sangat mendukung untuk kita semua menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan di tahun 2022 ini. Baik, selama bulan Ramadan ini Bu, bagaimana dengan kegiatan WNI yang ada di sana? Apakah ada kegiatan-kegiatan khusus yang dilakukan di sana Bu? Mbak Brigita, warga Indonesia yang ada di Ceko itu jumlahnya sekitar 300-an orang, dan sepertiga diantaranya kurang dari sepertiga adalah warga negara Indonesia yang beragama Islam. Dan kegiatan umat Islam di Ceko, warga negara Indonesia, umumnya adalah puasa tentu ya, kemudian buka bersama dan sholat tarawih. Itu kita lakukan ketika pada masa tidak ada pandemi. Nah, karena sekarang waktu tahun 2021, 2020 kita tidak melakukan perkumpulan bersama, tapi seluruh kegiatan kita lakukan secara online. Nah, tetapi pada tahun ini karena pemerintah Ceko sudah menghapus seluruh restriksi, tidak pakai masker, tidak distansi dan sebagainya, maka kita merencanakan untuk mengadakan tarawih minimal dalam satu bulan itu kita 4 kali untuk warga kita yang ada di Ceko. Ya baik. Kalau tidak dimungkinkan untuk ketemu fisik, minimal secara online kita akan lakukan pengajian bersama. Ya baik Bu Kensi, kami juga ingin mengetahui informasi terkini dari saudara-saudara kita ataupun juga warga negara Indonesia yang saat ini tinggalnya jauh dari KBRI. Lalu apakah Anda mendapatkan informasi mereka saat ini terkait kegiatan apa yang mereka lakukan selama bulan suci Ramadan? Sebagian besar warga kita memang terkonsentrasi di kota Praha, di mana KBRI itu berdomisili. Nah, untuk teman-teman yang di luar kota, di Brno, di Olomouc dan sebagainya, seluruh kegiatan yang tidak mungkin dilakukan secara fisik, jadi kita lakukan secara virtual, secara online. Tapi mereka tetap kita sampaikan informasi mengenai apa yang mau kita lakukan, lalu kita akan sholat bersama di mana dan lain sebagainya. Jadi seluruh informasi kita sampaikan melalui sosial media yang dikelola oleh KBRI Praha. Demikian, Mbak Nikita. Terima kasih banyak informasinya, dan Bu Kensi, kami juga mendoakan sehat selalu dan juga mudah-mudahan warga negara Indonesia yang ada di Republik Ceko juga sehat dan tetap bersemangat dalam menjalankan ibadah puasa begitu ya. Terima kasih Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Ceko, Ibu Kensi D. Ekaningsih. Salam sehat selalu Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk teman-teman di TVRI Jakarta.
Selamat berpuasa juga. Ya, saudara, umat Islam di Selandia Baru tetap menjalani puasa Ramadan. Bagaimana suasana Ramadan di sana? Kita akan terhubung dengan pejabat fungsi penerangan sosial budaya KBRI Selandia Baru, Ibu Ade Triana Yudaswari. Selamat petang waktu Jakarta, Ibu Ade. Selamat petang Mbak Anggita dan Mas Anggi, maaf iya. Mbak ada Brigita. Anggi dan Brigita, Mas Bu. Anggi. Iya, Anggi dan Selamat Brigita. malam waktu New Zealand. Di sini udah jam 11 malam, Mbak. Baik, ya. Sedang berlangsung musim apa, Ibu, di Kazakhstan? Di New Zealand, Mbak. Di New Zealand saat ini sedang masuk musim gugur menuju musim dingin. Ya baik Bu Ade, harapan kami Bu Ade dan juga seluruh masyarakat Indonesia yang ada di sana juga tetap sehat selalu begitu ya. Bu, kami juga ingin mengetahui informasi terkini bagaimana saudara-saudara kita warga negara Indonesia yang ada di sana di saat bulan Ramadan saat ini. Bagaimana informasinya terkini, Bu? Oh, baik. Terima kasih, Mas. Biasanya kan kita waktu tahun 2020 kita menyelenggarakan ibadah puasa secara online, baik itu tarawih maupun buka puasa. Jadi kita berbagi secara online, tetapi tahun 2021 kita mulai melaksanakan secara fisik. Jadi kita menyelenggarakan baik itu tarawih. Jadi kebiasaan di Selandia Baru ini, Mas, terutama di Wellington, kita menyelenggarakan tarawih keliling namanya. Jadi kita pertama kali dibuka oleh KBRI, kemudian masyarakat keliling ke rumah-rumah masing-masing masyarakat untuk bertarawih bersama. Kita mulai dengan buka puasa bersama, dilanjutkan dengan sholat maghrib, tausiah, dan sholat tarawih. Yang paling indah tuh kita tuh biasanya tuh juga pas buka puasa bersama itu ada masyarakat non-muslim juga hadir. Namun demikian untuk kali ini, Mas, kita buka puasanya di rumah masing-masing karena memang saat ini di New Zealand pandemi penyebaran Omikron itu cukup tinggi sehingga kita menyelenggarakan kegiatan Ramadan ini melalui online, baik itu pengajian maupun tarawihan, jadi secara online. Jadi kita tidak bisa menyelenggarakan secara bersama-sama lagi karena akibat penyebaran Omikron yang tinggi. Namun demikian di tempat-tempat lain juga, di luar tempat lain juga mereka juga masih bisa berkesempatan pergi ke masjid-masjid, tetapi tidak terlalu ramai seperti sebelumnya. Jadi begitu pelaksanaannya. Di bawah kita juga ada organisasi yang memberikan pengaturan untuk kegiatan Ramadan, yaitu Umat Muslim Indonesia di Wellington, kemudian HUMIA, Himpunan Umat Muslim Indonesia di Auckland. Jadi itu yang biasa melaksanakan acara kegiatan Ramadan kita selain KBRI sendiri. Demikian, Bu Ade, kami dapat menerima informasi saudara kita yang ada di Selandia Baru saat ini bahwasannya meskipun Ramadan juga tetap melakukan sejumlah aktivitas yang tetap bermanfaat dan juga melakukan sejumlah pembatasan karena memang masih ada penyebaran Omikron di sana ya. Iya, karena memang cukup tinggi, Mas. Satu hari itu saat ini tuh bisa 10.000. Sampai saat ini tuh yang terkena tuh hampir 1 juta, sementara penduduk di sini 5 juta. Jadi sekitar 20% ya. Jadi ya itu kita harus berhati-hati meskipun pemerintah sendiri telah mencabut mandatnya dengan tidak lagi menanyakan vaksin pas ke beberapa tempat, baik itu ke restoran, tetapi masker tetap harus dipakai. Baik, Ibu Ade, ketika berbuka puasa di sana, apakah ada makanan khusus yang disajikan? Makanan ya kayak di Indonesia, di sini tuh banyak makanan macam-macam. Apalagi di sini tuh makanan dari beragam-ragam macam, dari negara-negara lain juga ada, dari Malaysia juga ada. Jadi kita kayak di Indonesia aja makanannya, kita mulai dengan biasa takjil, kemudian dengan mulai dengan makanan-makanan yang lainnya. Karena di sini makanan di Selandia Baru ini berbagai-bagai macam makanan banyak, berupa-rupa makanan banyak, dan makanan yang ada di Indonesia juga bisa kita temukan di sini karena kita punya restoran Indonesia di sini, Mbak Brigita sama Mas Anggi.
Meskipun juga ada di negeri seberang, tapi juga bisa tetap menikmati sejumlah makanan-makanan khas Indonesia. Kalau Bu Ade sendiri ini favoritnya apa nih Bu, makanannya Bu? Kalau saya biasa kan kalau mulai takjil itu kan kolak dulu, kalau enggak yang buka dengan yang manis-manis, kolang-kaling yang seperti itu. Kemudian terus dengan makanan besarnya itu kita biasa di sini ada nasi rames di sini ada Mas. Waduh, jadi nasi pakai rames. dengan nasi rames dan berbagai macam itu. Kalau di rumah sendiri ya kita masak biasa ayam dan daging serta sayur-sayuran. Baik. Bu Ade, terakhir nih Bu Ade, mungkin ada yang ingin disampaikan juga ke masyarakat Indonesia ataupun juga keluarga yang saat ini ada di tanah air, siapa tahu saat ini sedang menonton TVRI, dan kira-kira rasa kangen seperti apa yang saat ini Bu Ade rasakan yang ada di negeri seberang. Bu Ade. Iya, kepada Bapak Ibu, saudara sekalian yang ada di Indonesia, mudah-mudahan kita selalu senantiasa sehat, terutama dalam menghadapi pandemi ini. Kita berdoa semoga segera berakhir. Meskipun demikian kita tetap melakukan silaturahmi baik melalui video call dan sebagainya, tetap menjalankan ibadah puasa Ramadan, semoga dilancarkan dan dimudahkan berkah buat kita semua sampai hari akhirnya Ramadan, sampai hari kemenangan. Demikian Mas, terima kasih banyak untuk semuanya, salam sehat dari Wellington. Baik, terima kasih kami ucapkan untuk Ibu Ade Triana Yudaswari selaku pejabat fungsi penerangan Sosbud dari KBRI Selandia Baru. Salam sehat selalu Bu Ade, dan sampaikan salam kami kepada masyarakat Indonesia yang ada di Selandia Baru. Terima kasih. Salam sehat Mas, Assalamualaikum. Terima kasih banyak Mas Anggi dan Mbak Begita. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.